Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri. Dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan penutur bahasa yang besar di seantero negeri, beserta dengan diaspora yang tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan atau dituturkan di seluruh dunia. Selain dalam skala nasional, bahasa Indonesia juga diakui sebagai salah satu bahasa resmi di negara lain, seperti Timur Leste. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah, universitas maupun institusi di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timur Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan lain sebagainya. Dalam sejarah bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres tersebut. Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi, dari kedua bahasa tersebut, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926. Pada 11 Februari 1926, di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan, "Bangsa dan pembaca kita sekalian, bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia." Meskipun menyandang nama bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu hanya oleh sebagian kecil saja dari penduduk Indonesia, terutama orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sebagian besar bahasa Indonesia seperti Medan dan Balikpapan. Sedangkan lebih dari 200 juta orang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dengan berbagai tingkat kemahiran. Dalam sensus 2010 menunjukkan hanya 19,94% saja orang berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah.
Di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam kelompok suku, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media, badan pemerintah, sekolah, universitas, tempat kerja, dan lain sebagainya. Di masa kini, bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan penulisan buku dan surat kabar, serta untuk siaran berita, televisi, ataupun radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar terbatas pada keperluan formal saja. Meskipun hal ini merupakan gejala yang umum terjadi pada kebanyakan bahasa di dunia, misalnya bahasa Inggris, lisan tidak terlalu sesuai dengan standar bahasa tulis. Indonesia lisan cukup berbeda jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tata bahasa maupun kosakata. Hal itu utamanya disebabkan karena orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek bahasa daerahnya sendiri, misalnya Jawa, Sunda, dan Bali, dengan bahasa Indonesia. Hal ini menghasilkan berbagai dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan. Jenis inilah yang paling mungkin didengar oleh orang asing saat tiba di sebuah kota di Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul Indonesia, khususnya di perkotaan. Tidak seperti varietas baku yang relatif seragam, bahasa Indonesia daerah menunjukkan tingkat variasi geografis yang tinggi. Meskipun bahasa Indonesia gaul ala Jakarta berfungsi sebagai norma de facto, bahasa informal dan merupakan sumber pengaruh yang populer di seluruh Indonesia. Pemisahan bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia gaul Jakarta ini oleh Benedict Adnerson disebut sebagai gejala kramanisasi.